Ulangan 8 ayat 18 dari ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya hanya ingin mengingatkan di pendahuluan khotbah saya ini tentang kekuatan. Saya seringkali masih menemukan orang-orang yang loyo. Berarti saya melihat ini hubungannya dengan Tuhan pasti jelek. Ya, pasti jelek. Karena apa saudara? Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sakit nggak sembuh-sembuh, masalah nggak selesai-selesai. Ini kan ngalami delay namanya. Delay. Tuhan, kita lupa dan bahwa ada apa namanya, kita ini perlu mengikatkan tali-tali pada tanduk misbah. Semua itu dikonfirmasikan dengan firman. Semua itu diikatkan di kayu salib, di mana Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Kalau memang belum selesai, kita mesti tanya apa maksud Tuhan. Begitu. Justru di situ kita akan hikmat, dikasih pengertian. Kenapa persoalanku nggak selesai-selesai? Bagaimana caranya menyelesaikan? Begitu, saudara. Saya ajak saudara kenal Tuhan lewat persoalan-persoalan kita. Kalau saudara tidak mau belajar dari masalah saudara, tidak mau belajar dari situasi yang saudara hadapi, tidak mau belajar dari kegagalan-kegagalan saudara, tidak mau belajar dari firman Tuhan, saudara akan mengalami delay dan itu akan berkelanjutan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya ingin kembali mengingatkan saudara tentang sumber kekuatan itu. Orang yang letih, lesu, loyo, saya percaya hubungannya buruk dengan Tuhan. Kalau dia membangun hubungan dengan baik, dia punya waktu doa, dia membangun mesbah, pujian, penyembahan, dia baca firman, saya percaya dia on fire. Dia akan antusias. Kata antusias itu artinya entheos, Tuhan ada di dalam diri kita. Entheos. Di ayat 18 ini dikatakan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kenapa nggak terima itu masalahnya? Kita harus menemukan yang namanya sumbernya. Dan itu harus dikejar. Temukan sumbernya. Kalau saudara tidak bisa menemukan sumbernya, saudara akan mengalami banyak hal-hal yang tertunda. Temukan sumbernya. Karena di dalam Kejadian 39 dikatakan ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Orang yang disertai Tuhan itu mengalami yang namanya selalu berhasil. Tapi bukan berarti tanpa masalah. Ada ujian. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan, ingat, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah ini saudara, Yusuf di rumah Potifar berhasil. Makanya saudara, kita ini kadang-kadang alami namanya ujian. Kita harus berhasil. Kita lihat di dalam pasal 40 ini saudara, Yusuf ini kedatangan narapidana baru. Dia sudah dipercaya
oleh oleh kepala penjara, saudara. Dan dia kedatangan satu teman. Yang pertama adalah juru minuman, yang kedua juru roti, Raja Mesir, yang dipenjara di tempat yang sama. Dan dua-duanya mimpi. Ayat 8 ya. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Masalah. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Orang yang mengenal Tuhan dikasih hikmat. Yusuf ceritakan. Ini akan ada banyak orang bermasalah. Kalau saudara punya masalah nggak selesai, orang itu akan, saudara seharusnya jadi apa? Jembatan orang itu kenal Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Yang diperkenalkan dulu adalah Tuhan. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Kalau saudara menyembunyikan identitasnya Tuhan, saudara tidak pernah akan disertai. Nah saudara, kalau saudara menyembunyikan identitas saudara, Tuhan tidak pernah akan dikasih. Yusuf itu tidak pernah menyembunyikan identitas. Dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Padahal saudara tahu siapa yang dihadapi. Ini pejabat negara yang notabene adalah penyembah berhala. Tapi dia berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dalam ILT 3. Dan berkatalah mereka kepadanya, kami bermimpi sebuah mimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu Yusuf berkata, bukankah segala pengertian ada pada Elohim? Orang Mesir nggak ngerti Elohim, nggak mengerti Yahweh, tapi di bawah. Saudara seringkali menyembunyikan. Orang dunia belum tidak kenal Yesus. Yang harusnya memperkenalkan Yesus kepada mereka adalah saudara dan saya. Amin. Kenapa saudara mesti takut? Mati masuk surga. Kita lihat di sini. Dunia ini akan cari penyelesaian, cari orang yang bisa menyelesaikan masalah. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Dia berkata, ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minuman. Kemudian saudara, kita lihat ketika juru minuman itu ternyata dijelaskan arti mimpinya baik. Juru apa ini? Juru roti atau juru apa ini? Di dalam ayat 16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan,
Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu ialah 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu kembalikan ke dalam jabat, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Ini saudara, dunia itu tidak bisa mengerti akan apa yang terjadi. Apa sih yang menjadi masalah sehingga Yusuf itu mengalami delay? Bukan level up, bukan naik kelas, bukan level up, tapi penundaan. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Ini masalah yang membuat delay. Karena dia mengharapkan manusia. Saudara, kalau saudara itu melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak perlu berharap kepada manusia. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena manusia itu mudah mengecewakan. Hari ini ngomong begini, hari besok sudah. Makanya di dalam Yeremia, saudara, ini masalah yang membuat jilid. Saudara, makanya pegang janji Tuhan. Amin. Jangan pegang janji manusia. Ayat 5, Yeremia 17. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada 3 hal yang membuat orang itu terkutuk. Yang pertama, mengandalkan manusia. Ini yang membuat mengalami delay. Yusuf itu delay karena dia mengandalkan orang yang dia sudah tolong. Yang kedua, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara punya 3-tiganya, makanya benar kalau mengalami delay. Kalau saudara punya 1, delaynya 1. Saudara, mari koreksi bersama-sama, adakah 1 dari antara 3 atau 2 dari 3 atau 3-tiganya ini pada kita sehingga kita mengalami delay. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak ada buah yang dihasilkan. Semak. Hidup gak ada hasilnya. Semak bulus. Ini dampaknya, buktinya. Yang kedua, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Merana terus, gagal terus, susah terus, padang gurun terus. Kita memang tidak lepas yang namanya perjalanan padang gurun, saudara. Tapi kita hanya melintasi padang gurun. Karena tujuan Tuhan adalah membawa kepada tanah perjanjian. Kita jalannya berliku-liku, ya, tapi ujungnya adalah lembah yang penuh dengan
yang penuh dengan apa? Rumput hijau. Bukan terus menerus. Kemudian ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Tanah angus itu gak ada hasil. Mau nanam apa saja tidak ada hasilnya. Ini tanah angus. Ini saudara, endingnya merana. Kenapa? Karena pertama bisa karena mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri atau hatinya menjauh daripada Tuhan. Yusuf ini kenapa ngalami delay? Karena apa? Dia mengandalkan juru minuman. Ingat saudara, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan menjauhkan hatimu dari Tuhan. Kita lihat saudara ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Kalau bahasa minggu yang lalu adalah apa? Mengikatkan tali pada tanduk misbah. Firman Tuhan katakan begini, harta kekayaanmu dan segala barang bendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerah. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu. Ini terjadi. Harta kekayaanmu dan segala barang perbandaraanmu akan, Tuhan ngomong, akan kuberikan dirampas. Makanya kan saudara, saya seringkali tertarik ketika mengunjungi orang-orang yang sakit. Itu latar belakangnya. Karena apa? Ketika Tuhan itu tidak melindungi, iblis itu dengan leluasa mengambil. Karena Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, bunuh dan membinasa. Dirampas. Tuhan izinkan. Saya juga tadi nggak tak bagikan pagi ini kalimat. Di sini dikatakan harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaan akan kuberikan dirampas. Kalau Tuhan ngomong rampas. Kalau sudah ingat Ayub, oke, tak buka pintunya, silakan. Apapun boleh kamu perbuat, kecuali nyawanya. Dirampas betul. Nah saudara, mari kita belajar ini saudara. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya ini apa? Mengikatkan tali-tali pada misbah. Semua itu dikoneksikan dengan Tuhan. Semua Tuhan. Orang Yahudi ini sudah sentralnya itu adalah sinagog, rumah Tuhan. Sentralnya itu dia Sabat. Makanya dia ini saudara, karena sentral hidupnya itu misbah Tuhan, hukum Taurat. Makanya saudara, Tuhan bilang, tanah ini 7 tahun kamu kerjakan, ya. Setelah 1 tahun kamu pray, gak usah dikerjakan. Dia nurut. Kamu nambah hari kerja, hari ke-7 pray semua. Gak usah lakukan pekerjaan. Nurut dia. Kenapa? Sentral hidupnya adalah misbah. Nah saudara, kita ini perlu belajar. Itu yang mengikatkan tali-tali pada tanduk misbah. Semua. Apalagi ada orang mau nikah, ya saya nunggu hari baik. Ini dikaitkan dengan Tuhan. Semua hari baik.
Kita lihat saudara, apa dampak orang yang diberkati. Memang Yusuf ini ngalami delay 2 tahun ya, setelah dia lupakan semuanya. Akhirnya Tuhan tolong Yusuf dengan cara apa? Firaun dikasih mimpi. Sama Firaun juga enggak bisa mengartikan mimpi. Semua orang-orang pintar enggak bisa. Nanti baca selanjutnya di pasal 41. Kemudian juru minuman itu ingat 2 tahun lalu bahwa ada orang muda yang menafsirkan mimpinya dia. Dan betul, dia ditinggikan, dikembalikan di jabatannya. Juru roti itu juga ditinggikan di tiang gantungnya. Oh, akhirnya Firaun panggil dia. Loh saudara, Yusuf itu dipenjara tanpa batas waktu. Dipenjarakan tanpa batas waktu. Tetapi karena Firaun itu raja yang berkuasa, keluar saudara. Makanya saudara, kita ini perlu belajar dari kisah. Apapun masalah itu sampai Tuhan yang mengeluarkan kita. Sampai Tuhan yang bertindak. Kenapa Tuhan pakai orang? Padahal Firaun dulunya tidak kenal Yusuf. Yusuf ini akhirnya dikeluarkan dari penjara. Dan saudara, dari orang yang dikurung dalam penjara dinaikkan jadi perdana menteri. Wah, luar biasa. Nah saudara, mari kita lihat ini. Diberkatilah, tanda orang diberkati. Lihat ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang apa? Tidak khawatir dalam tahun kering. Banyak orang ini khawatir. Kita ini harus melawan khawatir. Ini anti hoax, ini anti khawatir. Besok buat jaket anti khawatir. Saudara, kalau saudara manajemen khawatir, wah hidupnya susah. Khawatir. Saudara, ini khawatir ini bahaya sekali. Kalau saudara khawatir itu kecil kekuatan, saudara tidak punya kekuatan, punya kapasitas yang diperbesar. Kenapa? Kalau tidak khawatir, baru yang terakhir ini, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Makanya saudara jaga hati, jangan sampai delay terus menerus. Kenapa? Ketika kita mengalami persoalan itu, saudara, hati kita ini kan licik. Di ayat 8 itu kan, makanya perlu jaga hati. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Makanya kalau saudara ini persepuluhan, udah usah nunggu bagus, nanti tak tumpuk aja. Kalau udah 1 miliar, saudara, baru 100 juta saudara udah lupa itu, saudara. Kita ini perlu belajar waspada dengan hati kita sendiri. Hati itu licik, saudara. Loh, ini 100 juta harus tak investasikan. Oh, ya kan, itu liciknya, saudara. Karena 100 juta kan udah bisa tak belikan motor moge atau mobil untuk DP. Ya, saudara. Makanya kita ini belajar mewaspadai hati kita sendiri. Jangan sampai hati ini membatu. Makanya orang yang kecewa itu kan hatinya membatu. Dan saya temukan orang yang nggak menikah itu karena kecewa, dikecewakan sama lawan jenis. Ya ada kasus khusus dikecewakan sesama jenis, ya ada. Itu membatu, sudah. Pernah dikecewakan, makanya terlambat. Saya bilang enggak, saya terlambat itu menanti yang terbaik saya gitu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa supaya kita tidak mengalami delay